Ya. Ya, baik. Jadi materi hari ini adalah masih integral lipat 2 tapi dalam koordinat polar. Apa itu koordinat polar? Koordinat polar itu adalah koordinat yang menggunakan jari-jari dan sudut gitu ya, karena proyeksinya pada sebuah lingkaran. Jadi kalau kemarin-kemarin yang fungsi yang kita hadapi atau kita coba kerjakan solusinya adalah fungsi dengan variabel X dan Y. Itu adalah fungsi yang digambarkan atau yang berada pada ruang dimensi 3 atau ruang dimensi 3 ya, karena kita bicara tentang benda ruang dengan dua variabel bebas dan itu pada koordinat kartesius X, Y, Z gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya, kan kalau integral yang kita hadapi itu adalah menghitung atau menentukan volume sebuah ruang dengan alas bisa berbentuk persegi panjang atau bisa berbentuk kurva atau perpotongan dua buah kurva gitu ya. Jadi eh, batas-batas X dan Y-nya itu ditentukan dari bentuk alas ruang tersebut gitu. Kemudian tingginya adalah fungsi yang diintegral gitu ya. Jadi apapun bentuk fungsinya itu adalah sebuah permukaan yang bisa kita lakukan integralnya. Itu nanti akan menjadi bagian tinggi dari ruang tersebut. Nah, kemudian batas-batas integralnya karena kita punya integral ganda 2, maka batasnya adalah batas X sama batas Y. Nah, kalau alasnya berbentuk persegi panjang, maka batas X dan Y-nya itu adalah konstanta gitu ya. X-nya misalnya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari C sampai D gitu ya. Eh, tapi mungkin saja kita punya alas, sebuah ruang yang bentuk alasnya adalah apa namanya fungsi gitu. Fungsi fungsinya bisa fungsi lengkung sembarang gitu ya, yang batasnya adalah perpotongan dari dua buah fungsi itu. Sehingga nanti bagian batas X dan Y-nya melihat bagaimana perpotongan X dan Y. Bisa saja yang bagian X-nya itu yang konstanta, karena batasnya sudah jelas perpotongan titik apa namanya potong dua buah kurva itu pada X1 dan X2-nya tetap. Tapi kemudian batas Y-nya mengikuti bentuk kurvanya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk yang lain yaitu mungkin saja kita punya kurva, bukan kurva ya, tapi alas dari ruang yang akan kita cari integralnya itu berbentuk kurva-kurva yang lingkaran gitu. Jadi bisa lingkaran, bisa kardioid. Kardioid itu seperti bunga, gitu ya. Eh, tapi jari-jarinya itu tidak tidak apa namanya sama gitu. Jadi dia bisa berawal dari titik pusat, kemudian lengkungannya bisa beda-beda gitu. Nah, kemudian bisa lingkaran, bisa kardioid, bisa elips gitu ya. Yang jelas bahwa alasnya itu ada sudutnya, kemudian ada jari-jarinya gitu. Nah, kalau persoalannya seperti itu, maka bentuk apa namanya koordinatnya itu akan lebih gampang kalau disajikan dalam bentuk polar. Nah, di dalam bentuk polar itu kita nanti tidak akan lagi ketemu dengan variabel X dan Y, tetapi kita akan ketemu dengan panjang yang diwakili oleh jari-jari dan sudut. Jadi nanti ada sudut yang dibentuk oleh jari-jari itu dengan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya, ada sudut sama ada jari-jari. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi itu nanti yang akan menjadi alas. Nah, jadi nanti batas integralnya tidak lagi X dan Y, tetapi R dari berapa sampai berapa, kemudian dengan sudut dari berapa sampai berapa. Itu yang disebut dengan koordinat kutub atau koordinat polar gitu ya. Kira-kira seperti ini alasnya. Jadi kalau dia lingkaran ya dia melengkung begini gitu ya. Ini jari-jari. Kemudian sudutnya kalau lingkaran penuh ya berarti sudutnya 2pi atau 360 derajat. Tapi mungkin saja bentuknya tembereng seperti ini.
Nah, kalau misalnya alasnya yang berupa daerah berwarna biru, maka R-nya adalah dari sini A sampai B. Jadi kalau ini jari-jari lingkaran kecil, yang ini jari-jari lingkaran besar, berarti apa namanya batas integral untuk R itu dari A sampai B. Kemudian sudutnya berarti dari sini alfa sampai beta, misalnya gitu. Tergantung nanti bentuk fungsinya, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nanti bayangannya itu bentuknya seperti ini. Ini alasnya. Koordinatnya sih tetap tetap kita bisa pakai koordinat X dan Y ya. Cuma nanti bentuknya di sini tuh lingkaran gitu. Jadi nanti kita transformasikan dulu X-nya menjadi R dan theta itu seperti apa. Kalau masih ingat, X itu adalah R cos theta, kemudian Y itu R sin theta gitu ya. Nanti kita akan kita lihat. Nah, ini alasnya, kemudian tingginya tetap permukaan yang diintegral. Jadi tingginya kalau tingginya adalah sama seperti bentuknya sama seperti alas, berarti dia kan bentuknya persegi panjang gitu ya, atau kubus gitu, atau tabung gitu ya. Jadi alas sama tutupnya itu sama. Jadi bisa kubus, bisa persegi panjang, bisa balok, bisa tabung gitu. Tapi kan kita bisa saja ketemu dengan fungsi sebuah permukaan gitu, yang permukaannya itu bisa tidak rata, sehingga tingginya menyesuaikan bentuk kurvanya itu, gitu ya. Nah, kalau kita harus mengukur volume, kan rumus volumenya seperti ini ya kemarin tuh. Fungsi dengan dua variabel X, Y yang kita integral dua kali dengan integral lipat, kemudian pada daerah A, gitu ya. Nah, nanti di dalam koordinat kutub, persegi panjang R-nya itu menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Anggaplah ini persegi panjang. Yang semula X dan Y, dia menjadi R dan theta. Nah, jadi kalau dalam persegi panjang batasnya X dari A sampai B, kemudian Y-nya dari C sampai D gitu ya. Nah, pada koordinat kutub, R-nya itu variabelnya menjadi R. Itu panjang, menunjukkan panjang, yaitu jari-jari. Kemudian theta membentuk sudut. Jadi nanti R-nya itu dari A sampai B, jari-jari kecil sampai jari-jari besar. Yang jelas ini lebih kecil dari A, lebih kecil dari B ya. Kemudian sudutnya tadi seperti yang kita lihat di sini, dari alfa sampai beta. Nah, kemudian alfanya berapa? Alfanya tentu lebih besar dari nol. Kemudian selisih antara beta dengan alfa itu kurang atau sama dengan 360, tidak bisa lebih ya. Jadi paling besar adalah 360. Nah, jadi nanti permukaannya yang semula fxy variabelnya akan kita ubah menjadi bentuk polar, di mana x itu akan kita ubah menjadi r cos theta, kemudian y-nya adalah r sin theta. Karena masih ingat kalau kita punya begini ya, kalau ini R, lalu ini sudut, ini R-nya misalnya. Kemudian kita harus mencari ini X. Tapi X ini harus dinyatakan dalam R, gitu ya. Yang ini Y. Maka X ini kan sama dengan panjang sini, R, kali cos sudutnya, gitu ya. Nah, dia kan akan lebih kecil kan. Jadi panjang X ini adalah panjang R yang dikalikan cos theta. Kemudian Y-nya juga sama. Y-nya ini adalah panjang R dikalikan sin sudut theta. Gitu ya. Nanti prinsipnya sebetulnya seperti itu. Jadi variabel X-nya itu nanti tidak boleh lagi berbentuk X, tapi harus kita ubah menjadi variabel R dan theta. Kemudian kalau ini saya pakai alfa ya, jadi bisa saja theta bisa alfa. Oke, ini saya gambarnya kebetulan alfa. Nah, tapi di sini saya sudah terlanjur menyampaikan pakai theta, sehingga nanti X-nya diubah menjadi R cos theta, Y-nya diubah R sin theta. Nah, jadi kita akan menghitung volume dengan cara baru yang menggunakan koordinat kutub. Jadi nanti yang semula
prinsipnya sebetulnya sama. Dari segitiga, dari persegi panjang itu akan diubah menjadi kotak-kotak kecil gitu ya. Nah, ini juga begitu. Dalam bentuk polar, karena dia lengkungan, maka persegi panjangnya juga seperti ini. Nah, karena ini melengkung ya, pasti akan ada selisih antara X dan Y. Nah, jadi eh, kalau jarak dari sini ke sini itu adalah selisih dari RI ke RJ, kita sebutnya delta RK gitu ya. Kemudian ini juga begitu, ini adalah delta dari sudut ke I ke J gitu. Jadi nanti apa namanya, integral lipat dari XY yang semula seperti ini. Nah, ini daerahnya akan kita ubah menjadi yang semula kan kalau fxy dx dy gitu ya. Nah, kalau di dalam theta, di dalam koordinat polar, x-nya akan diubah menjadi r cos theta, kemudian y-nya diubah menjadi r sin theta. Nah, dx dy-nya diubah menjadi dr r dr d theta. Jadi tidak hanya dr d theta, tetapi ada pengali r di sini. Karena di sini posisinya itu melengkung, jadi akan ada selisih sedikit. Nah, untuk menyamakan itu ada R di sini, gitu ya. Jadi fungsi f x y-nya kita ubah menjadi R theta. Oke, sebagai contoh misalnya kita lihat begini. Kita punya, anggaplah sebuah wilayah gitu ya, DA-nya itu adalah lingkaran seperti ini. Lingkaran, misalnya kita mau mengintegral fungsi yang berbentuk x kuadrat plus y kuadrat, gitu ya, akar dari x kuadrat plus y kuadrat, di mana R-nya atau dA-nya itu adalah x, y, di mana ini masih pakai pakai variabel x dan y, x kuadrat plus y kuadrat, ini lingkaran yang jari-jarinya itu antara 1 sampai 9. Jadi kan kita buat lingkaran yang jari-jarinya 1 itu di sini. Kemudian satu lagi lingkaran yang jari-jarinya 3 kan gitu ya. Sini. Nah, daerah ini terletak, dia lebih besar dari 1 tapi lebih kecil dari 3. Makanya kan berarti daerah itu adalah daerah yang berwarna orange. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang kedua adalah bahwa Y-nya positif. Berarti di sini orange tua. Gitu ya, daerahnya adalah daerah atas, daerah bagian positif. Jadi kalau ini ada orange muda, ini orange tua, makanya dimaksud DA di sini adalah ini. Nah, ini kalau kita kemudian ubah menjadi batas R-nya berapa, jari-jarinya tentu dari 1 sampai 3. Kemudian sudutnya, tetanya berarti dari sini, ini 0 sampai sini. Sini itu adalah Pi. Jadi kalau kita ubah nih, nanti kita akan menyelesaikan, nah ini kita coba selesaikan ya. Saya, ini kayaknya soalnya sama deh. Nah, nih, kita coba selesaikan aja. Oke, nah kalau soalnya seperti ini, cara menjawabnya pada koordinat polar, kita ubah dulu bahwa X itu sama dengan R cos beta. Oke, atau alfa gitu ya, ini pakai theta aja deh, kita sudah terlanjur theta. Kemudian Y-nya sama dengan R sin theta. Nah, ini ya. Jadi kalau begitu, sekarang kita ubah, kita punya fungsi X kuadrat plus Y kuadrat akar, gitu ya. Jadi eh, kita ubah fungsi XY begini.
variabelnya R dan theta. Ya, eh ingat Pythagoras karena ini ada x kuadrat y kuadrat. Kalau eh, di Pythagoras itu kan berarti sini ya, saya gambarkan karena ini R. Sekarang kita punya R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, maka R itu berarti akar dari ini kan ya. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk polar. Atau gini aja coba nggak apa-apa deh. Oke, jadi gambarnya ini tadi saya ambil aja. Daerah A adalah daerah yang berwarna orange tua ya, yaitu R-nya R-nya dari sini. R-nya tuh dari 1 sampai ah, saya nulisnya gini aja ya. Kemudian sudutnya tetanya ini dari 0 sampai pi. Pi itu 180 derajat ya. Kenapa sampai pi? Karena daerahnya Y positif. Y positif itu dari mana? Ini ya. Ini Y positif. Nah, Y positif itu berarti di Y atas atau di atas sumbu X. Kalau di bawah sumbu X berarti Y-nya negatif, gitu ya. Nah, udah. Jadi kita sudah punya batas-batas integral untuk R dan tetanya. Sehingga sekarang kita ubah integral ini. Nah, semula kan ini R, lalu fungsinya adalah akar X kuadrat Y kuadrat. dA gitu ya. Ini kita ubah menjadi
tetanya dari 0 sampai 2pi, sorry, sampai pi. Ini ya. Lalu integral yang dalam. Mengerjakannya sama seperti, sorry, ini 1 sampai 3. Nah, gitu ya. Dari 0 sampai pi, kemudian ini 1 sampai 3. Kemudian fungsi ini, akar x kuadrat y kuadrat, itu kan berarti r. Nah, ini r, lalu kali r dr d theta. Nah, gitu. Ini saya copy ke bawah, ini saya warnai putih. Nah, udah sekarang kita integral yang bagian dalam dulu. Ini kan berarti r kuadrat nih. Ini menjadi r kuadrat. Sekarang yang di dalam kita integralkan terlebih dahulu. Ini saya copy lagi ke bawah aja ya biar bacanya enak. Integralnya ini berarti sepertiga r pangkat 3. Lalu batas integralnya, balik. Maaf. Ini ya saya bikin agak panjang. Jadi r-nya dari 1 sampai 3. Ini sebetulnya kita kurung dulu ya. Nah, gini. Nah, sekarang sepertiganya boleh diletakkan di luar dulu. Ini berarti R pangkat 3, berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 1. Ini berarti 27 dikurangi 3. 24 ya. 9 kali 3 ya 27 dikurangi 3, 24/3. Jadi 8 ya. 8. Nah, lalu ini kalau kita integral 8pi. 8 theta, maaf. 8 theta untuk wait, maaf. Nah, ini pi, ini 0. Bentar. 1 ya ini. 1/3, maaf. Ini berarti 27 dikurangi 1, 26 ya. 26/3, maaf, maaf. Oke, jadi ini 26/3 theta. Gini ya. Ini pi, ini 0. Jadi hasilnya adalah 2/3 pi. 26/3 pi. Sudah, gitu. Jadi ini kalau
Nah, gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Lanjut ya. Jadi sebetulnya mudah hanya mengubah aja variabel X-nya menjadi R sin, R cos, kemudian Y-nya menjadi R sin. Oke, kita coba contoh berikutnya. Tentukan volume dari benda padat ini di atas persegi panjang kutub. Persegi panjang kutub itu maksudnya persegi panjang tapi dalam koordinat polar. Maksudnya seperti ini ya. Di mana R-nya itu dari 1 sampai 3, berarti di sini 1 sampai 3, ini 1 sampai 3. Kemudian sudutnya dari 0 sampai 1/4 pi, berarti 0 sampai 45 derajat. Jadi ini sudutnya 45 derajat. Di bawah permukaan ini, bentuk fungsinya E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kalau diintegral pakai variabel X ini kan agak susah kan. Nah, jadi ini kita integral dengan menggunakan polar. Oke. Nah, kalau ini sekarang dalam koordinat polar, kalau ini kan sudah jelas ya batas R-nya sudah kelihatan, R-nya dari 1 sampai 3, kemudian θ-nya dari 0 sampai pi/4. Jadi batas-batasnya sudah jelas. Sekarang tinggal kita mengubah bentuk fungsinya dalam koordinat polar berbentuk ini kalau kita ini hampir sama kayak fungsi tadi X kuadrat plus Y kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat ya. Jadi ini F R, theta. Nah, itu sama dengan ini tetap E. Tapi X kuadrat plus Y kuadrat dari soal yang nomor 1 tadi kan kita tahu nih bahwa X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi ini bisa kita ganti dengan R kuadrat. Nah, gitu. Sehingga sekarang kita bisa tuliskan integralnya. Yang tadinya begini. Ini dengan R. Ini saya copy aja ya. Ini DA kan semula begini ya. Ini sama dengan integral. Ini R-nya, θ-nya, sudutnya yang belakang aja. Sama dengan 0 sampai pi/4. Ya, 1/4 pi. Kemudian batas R-nya dari 1 sampai 3. Fungsinya E pangkat R kuadrat. R, GR, E, theta. Ya, E.
Sekarang ini kita integral dulu. Eh, ini kita integral dulu. Saya beri kurung begini ya, biar. Nah, oke, ini kalau di integral hasilnya adalah ini, ini ada L kuadrat, di sini ada R. Nah, kita bisa pakai manipulasi integral, ini supaya jadi R kuadrat. Maksudnya R di sini itu sama dengan variabel yang di sini, jadi R ini dimundurkan. Nah, kalau R-nya ini dimundurkan, ini kan berarti dimundurkan itu sebetulnya pakai teknik substitusi ya. Pakai teknik substitusi. Nah, ini kan membacanya dr kuadrat itu adalah turunan dari R kuadrat. Turunan dari R kuadrat itu adalah 2R dr. Padahal di sini ada 1R. Berarti di sini harus dikalikan setengah. Gitu. Jadi setengah itu adalah efek R ini mundur ke belakang. R mundur ke belakang itu berarti pangkatnya nambah 1, jadi R kuadrat. Nah, ketika ini jadi R kuadrat, ini sebetulnya begini nih. Maka ini artinya kita mencari turunannya dari R kuadrat. Turunannya dari R kuadrat itu kan 2R dr gitu ya. Nah, padahal di persoalan yang asli, R dr-nya cuma 1, nggak 2. Maka ini harus dikalikan setengah. Nah, kalau sudah begini, integralnya, kita bisa melakukan integral dengan mudah karena variabel di sini itu sama dengan sini. Jadi ini seperti integral E pangkat X dx gitu. Nah, integral X pangkat X dx kan sama aja E pangkat X. Jadi tidak berubah, gitu ya. Jadi ini hasilnya ini tetap E pangkat R kuadrat. Karena variabel pengintegral dengan variabel yang diintegral di sini sama. Nah, padahal eksponensial itu kalau diintegral atau diturunkan kan tidak berubah, gitu ya. Jadi ini sekarang kita hitung integralnya. Ini nggak usah pakai ini deh, langsung aja. Oh, nggak bisa ya. Oke. Maksud saya ini biar ikut besar gitu. Oke, ini 3, ini 1. Nah, jadi sekarang ini R-nya kita masukkan 3, min E pangkat, ini 1. Ya, ini saya hapus. Ini E pangkat 9 dikurangi E, atau E pangkat 1. Nah, kemudian eh kita integral sekarang. Atau ini setengahnya ke depan aja nggak apa-apa. Ini kan asal santai ya. Di sini. Udah. Ini kan konstanta juga E pangkat 9 dikurangi E pangkat 1. Tapi kan tidak bisa dijadikan satu ya. Jadi biarkan begitu. Ya, sekarang kita tinggal melakukan integral terhadap theta. Ini kalau diintegral terhadap theta berarti ini nggak bisa ya. Kalau kurung nggak bisa ikut memanjang kah? Oh, tidak cocok nih kita. Oke. Nah, ini dari pi per 4.
dari 0 sampai pi per 4. Sekarang kita masukkan, sini ada tetanya ya. Sekarang kita ganti teta dengan pi per 4. Oke, nah hasilnya seperti ini. Yang nolnya tidak usah kita masukkan karena hasilnya 0 ya. Jadi ini setengah dari pi per 4 berarti pi per 8. Ini kita letakkan di depan. Nah, ya. Jadi pi per 8 kali E pangkat 9 min E. Jadi integral ini, nah gitu ya. Coba ini kurungnya saya kurangi. Ya, oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi prinsipnya sama kok kayak integral biasa, hanya dia diubah dulu variabelnya yang semula x menjadi r d theta. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh soal nomor 3. Nah, ini yang disebut dengan kardioid. Sekarang kita, kalau soalnya seperti ini kebetulan sudah ada gambarnya. Jadi, sebetulnya cara menggambarkannya ini, itu kita bisa pakai, kenapa gambarnya seperti ini kalau ada kardioid R sama dengan 2 kali 1 plus cos theta gitu ya. Jadi itu coba saya gambarkan kalau pakai Excel ya. Saya gini, ini kita punya R, kemudian ini jari-jarinya R, kemudian ini sudutnya. Nah, sudutnya kita bisa mulai dari 0, 30, 45, 60, 90, 190 tambah 30, 120, lalu 135, kemudian 180 kurangi 30, 150, lalu 180, kemudian 210, 180 tambah 45 berarti 225, 240, 270, kemudian 300, 315, 360. Oh, sebentar. Ya, 360. Oke. Nah, rumusnya itu adalah ini 2 kali 1 plus cos theta. Ini kalau ini kita hitung cos theta dulu ya. Cos sudut atau cos theta. Kemudian ini nanti jari-jarinya. Nah, cos 0, cos 0 itu kan berarti 1, lalu cos 30. Ini pakai cos bisa nggak ya? Coba ini ya. Cos. Nah, ini ya. Tapi ini nggak pas ini.
Harusnya diubah dalam bentuk P. Kita pakai P radian aja. Cos 30 itu setengah akar 3. Kayak gini aja ya. 0,5 kali 0,5. Oh, pakainya koma. Weh. 0,5. Nah, kemudian ini setengah akar 2, 0,5 kali SGRT 2. Cos 60 berarti setengah ya. Cos 90, 0. Cos 120. Rumusnya itu apa ya kalau pi radian di Excel? Ini saya tuliskan rumusnya dulu. 2 kali 2 kali 1 plus ini. 120 itu berarti 90 ditambah 30. Cosnya negatif. Ya, di kuadran kedua cosnya negatif ya. Jadi 180 min 60 cos 60 ini minus setengah. Oh, sorry. Ini nol. Yang sini aja. Kemudian ini sama kayak 45 tapi min. Jadi sama kayak ini. Kemudian 150 itu berarti 180 min 30. Berarti ini 180 cos 180 itu 1 min 1. Kemudian ini 210 berarti sudah di kuadran ketiga ya. Ini saya gambarkan di sini. Ini 180, 210 sudah di sini. Berarti 180 plus 30. 30 itu ini. Berarti cosnya min. 225 cosnya juga min. Kemudian 240 itu berarti 180 ditambah 60. Cosnya min juga. 270 persis di sini ya. 0. 300 berarti 270 tambah 30. Jadi kalau di sebelah sini 360 min 60. Cosnya plus berarti ini setengah. Karena cos 60 itu setengah. Lalu 315 itu 45. Ini sama kayak ini. 360. 0. Oh, satu maaf. Satu lagi. Nah, jadi ini kalau sudutnya 0 itu jari-jarinya 4. Jadi kalau sudutnya 0 jari-jarinya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini. Di sini. Kemudian kalau sudutnya 30 sini ya, maka 3,732. Jadi agak lebih kecil di sini. Nah, ini. Kemudian 45 persis di sini ya. Ini tengah-tengah sini. 45 itu 3,414. Jadi lebih kecil lagi gitu. Nanti di sudut 60, nah agak agak gini kan. Itu dia 3. Nanti pas 90, jadi pas di sini
Nah, ini nilainya adalah 2. Jadi ini 2. Gitu. Kemudian di sudut 120, berarti kan di sini nih dia. Nah, sini. Nilainya sebesar 1. Jadi di sini 1 nih. Nah, kalau ini 2, ini 1. Sini. Jadi dia melengkung gini. Nanti pas di sudut di sini 180 ya, pasti dia 0. 180, 0. Tuh, nanti dia di sini. Dia-nya 0. Jadi menggambarnya tuh ini melengkung begini. Nanti pas di sudut 30 ya, dia begini lagi. Pas di 100, di 270, 0 lagi. Nih, 270, sorry, 2, sorry. 2, jadi di sini. Dia-nya gitu ya, nanti melengkung gitu. Nah, akhirnya gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi sekarang anggaplah kita sudah punya gambar gitu ya. Gambarnya S itu adalah daerah yang di kuadran pertama, berarti di sudut 0 sampai 90 di sini, kuadran pertama yang berada di luar lingkaran jari-jari 2. Lingkaran dengan jari-jari 2 itu kan di sini nih. Nah, dia di luarnya. Berarti kan di sini ya. Tapi sudah dipersempit di luar lingkaran di kuadran 1, berarti di daerah sini. Dan di dalam kardioid R sama dengan 2 kali 1 plus cos theta. Berarti di dalam kardioid ini, yang disebut kardioid itu kan di sini ya, sepanjang kayak kelopak bunga ini, kayak daun. Tapi di luar lingkaran 2, berarti yang berada di sini diabaikan, berarti ada di sini nih. Kemudian yang di kuadran 1, tadinya ada di sini kan, tapi kalau yang di kuadran 1 kan berarti hanya di daerah yang biru. Nah, jadi sekarang kita sudah punya nih, daerah yang berarsir warna biru itu berarti jari-jarinya dari sini sampai sini. Ini ini berapa nih nilainya nih? Jari-jarinya itu dari ini kan 2 ya. 2, ini juga 2 nih. Tapi sampai sini, apakah ini 4? Kalau ini 4 nanti jadinya lingkaran begini dong. Tapi ini kan menyempit ya. Oh, berarti jari-jarinya itu mengikuti bentuk kardioidnya. Dari 2 sampai rumus ini. 2 kali 1 plus cos theta. Jadi nanti batas R-nya itu dari 2 sampai sini. Terus nanti kalau dia apa namanya, sudutnya nambah, ini kan juga mengikuti bentuk fungsi ini gitu ya. Jadi R-nya dari 2 sampai fungsi ini, lalu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat atau pi per 2. Udah, jadi sekarang eh, kita gambarkan, kita jawab ya. Dari gambar diperoleh batas-batas untuk integral tersebut. Sekarang kita tuliskan integralnya semula begini ya. Ini R, kemudian fungsinya adalah nih Y, ini sudutnya dari 0 sampai 90 derajat atau pi per 2. Kemudian R-nya dari 2 sampai bentuk fungsinya tadi ya. R kali 1, eh 2 kali 1 plus cos theta. Ini Y. Y-nya kita ubah menjadi berarti Y itu adalah R sin theta. Ya, coba saya kurung, kemudian dikalikan R.
dr d theta. Selalu dA-nya diubah menjadi r dr d theta ya. Udah. Sekarang kita hitung bagian yang dalam dulu. Ini bisa kita kalikan di sini ya, jadi kuadrat ya. R kali R, berarti ini R kuadrat. Nah, gitu. Oke, ini kita hilangkan, saya ganti kurung. Oke, sekarang ini integralnya ini berarti sinnya dianggap konstanta. Berarti yang diintegral ini aja ya. Sepertiga R pangkat 3. Oke, nah ini dari 2 kali 1 plus cos theta. Ini batas bawahnya berapa tadi? 2. Sekarang kita masuk. Oh, ini DR-nya sudah hilang ya. Oke, sekarang kita masukkan. Ini berarti sinnya ini ya. Kita keluarkan dulu. Kita hapus aja deh. Ini supaya nggak bingung, biar yang dikurung yang diintegral aja. Sekarang R-nya kita ganti nih. Pangkat 3. Ini ya. Lalu ini min 2 pangkat 3. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita buka. Saya copy dulu. Ini berarti 8. Ini duanya ikut di pangkat 3 ya. Sebentar, nanti nggak terlupa. Ini nggak ikut di pangkat. Jadi ini 8 kali ini. Ini min 8. Ya. Nah, 8-nya bisa keluar. Ini agak tricky ya. 8-nya kita keluarkan di sini. Nih, kita hapus. 1. Gitu ya. Hmm, oke. 8/3-nya berarti bisa kita keluarkan di luar integral ya. Coba ini kita keluarkan sebentar. Maaf.
Sini. Mm, mm, mm. D theta. Oh ya. Oke, sekarang tinggal kita integral. Nah, ini sinnya kita bisa taruh ke belakang di sini menjadi satu plus cos. Ya, sama kayak yang R tadi supaya eh, variabel yang pengintegral dengan yang diintegral sama gitu. Jadi kayak gini. Sin ini bisa kita ubah, lalu kita keluarkan di sini. Ini menjadi satu plus cos theta. Tapi kemudian kita harus cek. Ini kan artinya turunannya, turunan dari satu plus cos. Turunannya dari satu plus cos itu adalah min sin. Ya, turunannya cos kan min sin. Turunannya satu nol. Nah, padahal di sini sinnya plus. Jadi kalau ini mundur, maka di sini harus min. Gitu ya. Nah, ini integralnya tapi ada dua ya. Ada dua macam. Jadi ini diintegral sendiri. Nanti ini kita copy dulu. Nah, ini kita pecah. Dan ini kita kurung dulu. Agak tricky. Gitu. Lalu dikurangi. Saya copy. Nah, ini kan ada min satu nih. Ya, ini satu. Nah, gitu. Jadi ini dipecah. Ini integral sendiri, nanti min integral sendiri. Ya, sekarang kita integral. Integralnya ini berarti sama seperti integral x dx. Karena variabel di sini sudah sama. Tapi ini x pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 dx. Jadi ini seperempat gitu ya. Ini hilang. Nah, itu. Lalu yang tahu kasih sudutnya, batasnya dari pi/2, dari 0 maaf, sampai pi/2. Kemudian yang ini integralnya satu d, satu plus cos theta, ya berarti satu plus cos theta. Nah, itu ya, ini sama dari 0 sampai pi/2. Nah, ya, sekarang kita tinggal masukkan batas-batas itu. Seperempat kali ini tetanya ini. Seperempatnya juga kita letakkan di depan aja. Oh, nanti ya. Wah, ini bersarang ini. Kalau penting ini kita letakkan di depan. Ini sama, tapi ini nol. Ya.
Kemudian ini kita hapus. Lalu dikurangi ini, kita kurung dulu. Hmm, 0 min 1 plus cos P per 2. Oke, kita hitung. 8/3 kali 1/4 berarti ini min 2/3 ya. Oke, cos 90 itu 1, 0, jadi ini 0. Kemudian cos 0 itu 1, 1, ini 0. 1, 2, 2, 1. Hmm. 1 min 8. Yang ini 2 min 1 berarti min 1 ya. Oke. 1 min 1 habis jadinya min 8. Min jadi plus. Ya, jadi hasilnya adalah, oh wait, kok saya tidak masukkan, oh ya udah, 16/3. Sini ya. Oke, hasilnya 16/3. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi prinsipnya sama kayak integral yang kemarin. Yang penting adalah kita bisa menentukan batas-batas integralnya gitu ya. Kalau masalah yang diintegralkan fungsinya diintegral biasa. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau ini tuh volume benda pejal di bawah permukaan Z, X kuadrat plus Y kuadrat itu tabung ini ya. Di atas bidang XY itu ini. Dan di dalam tabung. Jadi eh, fungsinya itu, oh alasnya itu ini. Jadi dia di dalam tabung, tapi ini tabungnya fungsinya ini. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2Y itu fungsi tabungnya yang berwarna biru. Kemudian fungsi yang corong, yang berwarna hitam itu fungsinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z. Jadi nilai Z-nya itu tergantung dari apa namanya lingkarannya. Kan lingkarannya makin ke atas makin membesar ya. Jadi nilai Z-nya juga akan makin membesar. Sehingga bentuk fungsinya adalah Z, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Atau kalau ini diubah dalam bentuk polar, ini R kuadrat. Gitu. Nah, nanti coba kalian tugas ini dicoba tugasnya minggu depan saya berikan jawabannya. Kalian coba dulu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya cukupkan dulu. Satu soal itu dicoba ya. Nanti saya upload hasil eh, coret-coretan kita hari ini.
dan videonya. Gitu ya. Ibu. Oke, terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.